בא במטרה לחזק את ידיך על זה, על הרגליים, מכל ההריסות האלה שמחר באים והורסים לנו את הבית הזה. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat ini menghadapi tekanan besar dari dalam negeri akibat gelombang tuntutan ganti rugi pasca serangan yang dilancarkan Iran. Tercatat sebanyak 39.000 warga Israel telah mengajukan permohonan kompensasi atas kerusakan rumah, kendaraan, serta barang-barang pribadi mereka. Sebagian besar klaim berasal dari warga Tel Aviv dan Ashkelon, dua wilayah yang terdampak langsung oleh serangan rudal dan drone Iran. Pemerintah memprediksi jumlah klaim tersebut masih akan terus bertambah seiring dengan proses verifikasi dan semakin mudahnya akses pelaporan bagi masyarakat. Serangan udara yang berlangsung selama 12 hari telah menimbulkan beban finansial yang signifikan bagi negara tersebut. Israel dilaporkan telah menghabiskan lebih dari 5 miliar dolar Amerika Serikat hanya dalam sepekan pertama konflik. Selain itu, setiap malam sistem pertahanan udara Israel menghabiskan anggaran hingga 285 juta dolar Amerika Serikat untuk menangkal serangan balistik dari Iran. Situasi ini turut memicu lonjakan anggaran militer Israel yang kini menjadi sorotan tajam masyarakat dan semakin mempersulit posisi politik Netanyahu di tengah meningkatnya ketidakpuasan publik. Selain itu, Benjamin Netanyahu saat ini tengah menjalani proses peradilan atas 3 kasus besar yang kerap disebut sebagai kasus 1000, 2.000 dan 4.000. Ketiga kasus ini menjadi sorotan tajam publik karena mencatat Netanyahu sebagai Perdana Menteri pertama dalam sejarah Israel yang disidang saat masih aktif menjabat. Dalam kasus 1000, Netanyahu dan istrinya diduga menerima hadiah dengan nilai mencapai lebih dari 700.000 shekel dari sejumlah pebisnis ternama, termasuk Arnon Milchan dan James Packer. Imbalan tersebut diberikan sebagai kompensasi atas dukungan kebijakan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Sementara itu, kasus 2000 melibatkan dugaan negosiasi antara Netanyahu dan Arnon Moses, pemilik salah satu media besar di Israel. Dalam perundingan tersebut, Netanyahu dituduh menawarkan legislasi yang melemahkan surat kabar pesaing, Israel Hayom, dengan harapan mendapatkan pemberitaan positif dari media milik Moses. Kasus 4000 dianggap sebagai skandal paling kompleks, di mana Netanyahu diduga memberikan keuntungan regulasi yang signifikan kepada perusahaan telekomunikasi Bezek senilai miliaran shekel. Imbalannya adalah pemberitaan positif yang menguntungkan Netanyahu di portal berita Walla yang berada di bawah kendali pemilik Bezek. Secara garis besar, Netanyahu didakwa atas tuduhan gratifikasi, manipulasi media, dan suap dalam ketiga kasus tersebut. Statusnya sebagai tersangka telah ditetapkan sejak tahun 2019. Dan proses persidangan resmi dimulai pada Mei 2020. Namun, hingga tahun 2025, Netanyahu terus berhasil menghindari vonis pengadilan seiring dengan berulangnya penundaan persidangan yang disebabkan oleh situasi darurat perang di Israel. Banyak pihak menilai Netanyahu sengaja memanfaatkan eskalasi konflik untuk melindungi dirinya dari jeratan hukum. Laporan dari Financial Times mencatat bahwa popularitas Netanyahu melonjak signifikan selama konflik dengan Iran, dengan tingkat dukungan dari warga Yahudi mencapai 80%. Di sisi lain, media internasional seperti The Guardian dan Arab Center Washington DC menilai langkah Netanyahu sebagai bentuk oportunisme politik. Mereka berpendapat bahwa Netanyahu memanfaatkan ketegangan konflik untuk mengalihkan perhatian publik dari permasalahan internal, termasuk kasus korupsi dan kontroversi serangan di Gaza. Laporan Al Jazeera juga menguatkan kekhawatiran tersebut dengan menyebut adanya dugaan bahwa Netanyahu secara aktif menunda proses peradilan melalui berbagai manuver hukum, termasuk pengajuan gugatan, penundaan penyerahan bukti, dan memanfaatkan krisis keamanan di Gaza maupun ketegangan dengan Iran. Bahkan, beberapa saksi dalam dokumenter produksi DBB Films mengungkap adanya indikasi bahwa Netanyahu sengaja menciptakan krisis keamanan yang berkelanjutan sebagai strategi memperpanjang masa kekuasaannya dan menghindari persidangan yang dapat mengakhiri karier politiknya. Asumsi bahwa Benjamin Netanyahu sengaja berupaya melepaskan diri dari jeratan hukum semakin menguat, terutama setelah pernyataan terbuka dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Seperti telah disinggung sebelumnya, Trump secara terang-terangan meminta agar pengadilan Israel membebaskan Netanyahu dari segala tuntutan. Dalam pernyataannya di media sosial, Trump menulis bahwa apa yang terjadi terhadap Netanyahu di Israel adalah sesuatu yang sangat memalukan.
Menurut Trump, Netanyahu adalah seorang pahlawan perang sekaligus Perdana Menteri yang telah memberikan kontribusi besar, khususnya dalam kerjasama dengan Amerika Serikat untuk menghalau ancaman nuklir dari Iran. Trump juga menekankan bahwa saat ini Netanyahu tengah menjalankan tugas penting dalam negosiasi dengan Hamas, termasuk upaya pembebasan para sandera. Dalam pandangan Trump, proses hukum yang dihadapi Netanyahu tidak lebih dari sekadar perburuan politik yang bermotifkan kepentingan tertentu. Trump bahkan menyebut upaya penangkapan Netanyahu sebagai tindakan yang tidak masuk akal dan berpotensi merusak negosiasi penting yang sedang berlangsung, baik dengan Hamas maupun terkait isu Iran. Ia meyakini bahwa hal ini juga akan berdampak negatif terhadap hubungan strategis antara Amerika Serikat dan Israel. Sementara itu di dalam negeri, Netanyahu justru menghadapi gelombang kecaman yang semakin besar. Berbagai kalangan, termasuk dari pihak oposisi dan mantan pejabat tinggi, secara terbuka mendesak agar ia segera mundur dari jabatannya. Pemimpin oposisi, Yair Lapid, secara tegas menuntut pengunduran diri Netanyahu. Lapid menilai Netanyahu menjadi penghalang utama dalam upaya mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza serta pertukaran tawanan dengan kelompok Hamas. Ia juga mengkritik keras sikap Netanyahu yang dinilai terus memaksakan kelanjutan perang, tanpa memedulikan keselamatan para tawanan yang masih berada di jalur Gaza. Di sisi lain, mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak turut menyampaikan peringatan keras terhadap kepemimpinan Netanyahu. Barak berpendapat bahwa Netanyahu tidak lagi layak memimpin Israel dan justru telah menyeret negara tersebut ke dalam situasi yang semakin buruk. Ia juga menyinggung mengenai syarat baru yang diajukan Netanyahu terkait kesepakatan gencatan senjata, termasuk pengendalian atas poros Philadelphia, yang menurut Barak bukanlah kepentingan utama Israel. Desakan dari berbagai pihak agar Netanyahu segera melepaskan jabatannya semakin memperlihatkan ketegangan politik di Israel yang kian memuncak di tengah krisis kemanusiaan dan konflik yang belum berakhir. Di tengah situasi yang semakin memanas, masyarakat Gaza yang hingga kini masih menjadi korban serangan militer Israel menyatakan bahwa mereka akan merasa lega jika Benjamin Netanyahu dijatuhi hukuman mati. Bagi mereka, kebijakan dan tindakan Netanyahu selama ini telah menyebabkan penderitaan yang begitu dalam, terutama bagi anak-anak dan perempuan yang menjadi korban dalam rangkaian serangan yang dinilai sebagai bagian dari aksi genosida oleh rezim Zionis. Kebijakan agresif Netanyahu juga dinilai menjadi penyebab utama perpecahan di dalam negeri Israel. Ketakutan yang selama ini menghantui pemerintah Israel pun akhirnya menjadi kenyataan. Usai kesepakatan gencatan senjata dengan Iran, justru muncul gelombang pemberontakan dan protes besar-besaran dari masyarakat Israel sendiri. Sasaran utama kemarahan warga kini adalah pasukan militer Israel atau Israel Defense Forces, IDF. Sebuah video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan momen mengejutkan saat sekelompok warga Israel secara tiba-tiba menyerang pasukan IDF yang tengah bersiap melancarkan serangan ke wilayah Gaza. Serangan mendadak tersebut membuat para tentara IDF kewalahan, bahkan beberapa kendaraan militer dilaporkan terbakar akibat aksi para pemberontak. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa ketidakpuasan terhadap pemerintahan dan kebijakan militer Israel kini telah mencapai titik yang mengkhawatirkan, di mana warga sipil mereka sendiri mulai berani melawan kekuatan militer negara. Banyak pengamat meyakini bahwa pemberontakan tersebut didorong oleh penolakan sebagian warga Israel terhadap serangan militer ke Gaza. Mereka khawatir tindakan tersebut tidak hanya memperburuk citra Israel di mata internasional, tetapi juga akan menyulitkan kehidupan mereka di luar negeri. Fenomena pengusiran warga Israel saat berkunjung ke negara-negara yang mendukung kemerdekaan Palestina telah menjadi bukti nyata dari konsekuensi kebijakan yang diambil pemerintah. Situasi ini menunjukkan bahwa konflik antara Israel dan Iran, serta serangan ke Gaza, bukan semata-mata persoalan militer, tetapi mencerminkan krisis politik internal yang semakin dalam. Proses hukum terhadap Netanyahu menjadi titik krusial yang memperlihatkan bagaimana persoalan hukum, konflik militer, dan kepentingan politik saling berkaitan erat. Tidak sedikit yang menilai bahwa Netanyahu memanfaatkan eskalasi konflik untuk mengalihkan perhatian publik dan menghindari jeratan hukum yang mengancam karier politiknya. Ketika Donald Trump secara terbuka memberikan dukungan penuh kepada Netanyahu dan bahkan mengancam akan menghentikan bantuan ke Israel apabila Netanyahu ditangkap, dunia internasional semakin menyadari bagaimana kekuatan politik dapat memengaruhi dan bahkan melemahkan jalannya proses hukum. Situasi ini memperlihatkan dengan jelas bahwa di balik layar konflik militer, terdapat permainan politik yang jauh lebih kompleks dan memengaruhi stabilitas kawasan serta posisi Israel di mata dunia.